Yasin itu apa sih isinya? Begitu saya tahu isinya, dari Yasin sampai wa ilaihi turja'un, ternyata tidak ada pesan kalau Yasin itu buat yang mau mati atau yang sudah mati. Justru untuk kalian yang masih hidup supaya bisa mati. Jadi saya juga tuh dulu sama, kalau ada orang mati baca Yasin kayak kalian, sama. Ya sama, saat itu juga gak ngerti. Cuma bedanya saya nanya, kalian enggak. Kan kalian kalau udah baca langsung dapat pahala toh? Iya. Kapan pahalanya? Nanti. Hebat kalian, itu luar biasa. Hebat lah. Ketika saya baca Yasin, wahai Sin, di situ saya diam. Siapa yang dihaikan ini dan siapa yang menghaikan? Di situ aja nggak lanjut saya. Saya baca surah Yasin itu terbata-bata, nggak lancar kayak kalian. Kalian kan baru 15 menit udah langsung selesai, betul nggak? Luar biasa. Saya baca baru Yasin, berhenti saya di situ. Otak saya mulai jalan. Yasin, wahai Sin. Kan ada pertanyaan bagi saya, siapa yang menghaikan dan siapa yang dihaikan, kan gitu. Gitu nggak kalian? Hebat kalian itu. Luar biasa memang. Makanya saya itu nggak secepat kalian belajar. Kalian langsung wa ilaihi turja'un. Saya lambat di situ. Lalu saya tanya lagi, kenapa iya itu titiknya 2 di bawah? Kenapa sin itu geriginya 3? Saya kan mulai nanya, nggak mungkin sekelas Nabi Muhammad nulis sesuatu sembarangan, nggak mungkin. Dan kenapa kata sin ini sering sekali disebut-sebut ketika baca sholawat? Sholatullah, salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah, ala Yasin habibillah. Sadar saya, ternyata Yasin itu habibillah, orang yang cintai Allah. Siapa habibillah itu? Apa kita tidak ingin jadi habibillah? Apa tidak ingin kita itu dipanggil Yasin? Kenapa geriginya 3? Ternyata di Quran surat Al-Maidah Allah jelaskan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah satu dari yang 3. Ternyata konsepsi tentang Allah itu dijelaskan dalam kitab Syirur Asrornya Syekh Abdul Qadir Zailani, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Makanya syahadat itu Nur Insan menyaksikan Nurullah, Nur Iksan menyaksikan Nur Muhammad. Disitulah sinnya ketemu. Oh, berarti saya harus memperbaiki syahadat saya supaya saya bisa merasakan syahadat yang sebenarnya, supaya saya berhak untuk dipanggil Yasin. Begitu sampai di titik itu, wal Qur'anil Hakim, temukanlah bacaan yang bijaksana. Karena kita ini, otak kita ini sudah konsepnya udah begitu. Begitu dengar kata Quran, yang terpikir adalah itu. Padahal kalau kita lihat dari bahasa Arab, Quran itu dari qara ayaqra'u Qur'anan. Quran itu artinya sesuatu yang harus kau baca. Dan ternyata tidak semua orang bisa baca.
Yang tulisan itu maksud saya. Kan tidak semua orang juga bisa berbahasa Arab. Ternyata ada Quran sejati yang bisa dibaca oleh setiap orang, termasuk ibu saya yang buta huruf pun bisa baca. Makanya di Quran ada perintah Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu dan itulah juru selamatmu. Itu kitab tidak ada bahasanya. Itu yang disebut dengan bacaan yang bijaksana. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya ente adalah utusanku. Siapa utusan Allah? Ya siapa saja yang diutus oleh Allah, terserah Allah. Ala sirati mustaqim, yang akan menunjukkan ke jalan siratal mustaqim. Apa tuh jalan siratal mustaqim? Jelas di Quran. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Jelas di Quran. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada. Orang yang diberi nikmat cuma 4. 1 para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Masuk kalian salah satu dari 4 saja, udah keren. Maka kalian sudah termasuk orang yang diberi nikmat. Kalau kalian sudah termasuk orang yang diberi nikmat, berarti kalian sudah masuk ala siratil mustaqim. Sampai situ aja dulu Yasinnya, udah keren. Apalagi sampai wa ilahi tur itu ya. Jadi ternyata Yasin bukan untuk yang mati. Yasin itu untuk yang hidup supaya bisa mati dan kembali kepada alam asalmu. Ini. Nah, jadi yang namanya ilmu itu syaratnya harus 3. 1 harus memenuhi asas koherensi. Ilmu itu harus koheren, tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran yang sehat. Gak boleh, gak boleh. Yang kedua, ilmu itu harus memenuhi asas korespondensi. Ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Kalau kalian bicara ilmu nggak nyata dan tidak bisa dibuktikan, omong kosong. Dan yang ketiga, syarat ilmu itu harus memenuhi asas pragmatis. Itu berdasarkan filosofi ilmu. Itu yang namanya filsafat ilmu itu. Agak kuliah sedikit lah, serius. Nah, yang ketiga, ilmu itu harus memenuhi asas pragmatis. Pragmatis itu ilmu harus bisa memberikan manfaat. Jadi 1 ilmu itu harus koheren, tidak boleh bertentangan. Yang kedua harus korespondensi, nyata dan bisa dibuktikan. Dan yang ketiga harus memenuhi asas pragmatis. Ilmu itu harus memberikan nilai manfaat. Saya sekarang mau tanya, kalian tahu kan cerita Nabi Musa bertemu Tuhan? Tahu kan? Ilmu bukan itu? Bukan. Enak aja. Itu berita. Oh, dulu Nabi Musa pernah bertemu Tuhan. Siapa yang bertemu Tuhan? Musa. Kapan? Dulu. Ilmu bukan itu? Bukan. Enak aja. Kalau kalian jadi Musa, nah, learning to be, menjadi Musa, lalu learning to do, melakukan yang Musa lakukan, maka saat itu kamu akan mendapatkan pengalaman persis seperti yang dialami Musa. Oh, dulu Musa ketika berjumpa dengan Tuhan